Assalamualaikum, kembali lagi di channel Teman Bertualang, channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman seputar petualangan. Nah, di video kali ini saya mau berbagi informasi cara booking online pendakian Gunung Ciremai dan beberapa tips lainnya juga yang berhubungan dengan cara bookingnya. Jadi buat teman-teman yang belum paham, silahkan ditonton videonya sampai selesai supaya teman-teman lebih mudah memahaminya dan mempraktikannya. Oke, langsung aja. Ini dia tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah di layar handphone. Pertama-tama kita buka aplikasi browser ya, teman-teman. Di sini saya pakai Chrome ya. Kita buka aja. Nah, di kotak penelusuran kita ketik booking online Ciremai. Kita klik. Nah, di hasil penelusuran dia ada di paling atas ya, teman-teman. Booking pendakian Balai TN Gunung Ciremai. Kita klik. Dan sekarang kita sudah ada di halaman booking pendakiannya nih, teman-teman. Di sini ada petunjuk booking pendakiannya. Yang pertama, siapkan Google email. Pastikan rombongan pendaki minimal 17 tahun, siapkan identitas, lakukan booking paling lambat H-1. Siapkan perlengkapan dan logistik, pastikan kondisi sehat, membawa surat keterangan sehat bebas COVID-19. Nah, ini udah nggak berlaku ya, teman-teman. Ini hanya berlaku pada awal-awal new normal kemarin. Pastikan jumlah rombongan minimal 4 orang dan maksimal 8 orang. Nah, jadi kalau di atas 8 orang kita bisa 2 kali booking. Kalau di bawah 4 orang itu nggak bisa booking online ya, teman-teman. Tapi nanti saya ada tips ya buat teman-teman yang di bawah 4 orang. Disimak aja ya di akhir video. Kemudian durasi pendakian 2 hari semalam, melakukan transfer, dan ini ada info kuota jalur pendakian. Nah, kemudian kita ke sini teman-teman, silakan lakukan pendaftaran pada tautan ini. Kita klik. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian cek tiket untuk masing-masing jalur ya, teman-teman. Ada Apuy, ada Linggarjati, Linggasana, Sadarehe, dan Palutungan. Tapi sebelumnya kita mesti login dulu ya, teman-teman. Kita klik titik 3 yang di atas ini. Kemudian kalau belum pernah daftar, kita klik yang register dulu nih, teman-teman. Nah, di sini kita isi nama depan, nama belakang, alamat email, HP, dan kata sandi serta username ya, teman-teman, untuk login nanti. Dan ini prosesnya cepat ya, teman-teman. Setelah mendaftar kita bisa langsung login. Nah, kemudian kita login, kita masukkan username kita yang tadi kita daftarkan. Kita masukkan password juga ya, teman-teman. Kita klik masuk. Nah, sekarang kita sudah login ya, teman-teman. Kita tinggal pilih mau lewat jalur mana. Di sini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Misalkan saya mau daftar lewat Trisakti Sadarehe. Kita tinggal klik yang bagian cek tiket ini. Nah, ini kita udah masuk ke bagian bookingnya ya, teman-teman. Di sini ada informasi pembayaran tiket masuk mancanegara ya, untuk hari kerja dan hari libur. Kemudian ini ada alamat base camp Trisakti Sadarehenya, dan kita harus mengisi check-in ya. Dan sini juga ada checking kuota. Kemudian baru kita bisa book now ya. Dan untuk harganya itu 5.000 per orang ya, teman-teman, untuk booking online-nya. Nah, sebagai contoh aja, misalkan saya booking di tanggal 23 ya, teman-teman, dan otomatis dia akan tertulis check out-nya itu 24 ya, teman-teman, karena maksimal itu 2 hari semalam. Nah, ini saya coba untuk kurang dari 3 dia nggak bisa ya, teman-teman, kecuali nambah dia baru bisa, dan maksimal itu 8 orang ya. Nah, setelah itu kita checking dulu ya untuk kuota pendakinya. Nah, masih ada 134, baru kemudian kita bisa klik book now-nya. Nah, kemudian di sini kita harus mengisi person in charge-nya atau si penanggung jawabnya ya, yang mana
Nanti urusan pembayaran atau e-tiketnya ini akan dikirimkan melalui email yang ada di data si person in charge ini, teman-teman. Oke, saya percepat aja ya teman-teman pengisiannya. Jadi kita itu harus mengisi nick, nama, jenis identitas, upload KTP atau SIM, dan handphone ya, kemudian alamat. Dan sini juga kita mesti mencantumkan nomor HP kontak darurat ya teman-teman. Bisa pasangan, orang tua, teman dekat dan lainnya. Kemudian kita tulis juga alamat kontak daruratnya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, misalkan Jalan Agung Jakarta Timur. Nah, lalu dari sini kita klik saya sebagai leader atau ketua tim ya, jika si person in charge-nya ini ikut mendaki. Dan otomatis di bagian traveler details atau person satunya itu udah otomatis keisi nama kita teman-teman. Jadi kita tinggal mengisi person 2 hingga person 4 ya, karena tadi saya nulisnya 4 orang. Nah, setelah semua datanya udah kita isi, kita lanjut aja klik continue. Kemudian kita di sini disuruh memilih transit camp ya, teman-teman. Di sini ada pilihannya TC1 Kawah Burung, TC2 Sumber Hirup. Nah, di sini saya misalkan pilih Kawah Burung dan sini juga ada informasinya ya untuk jam register di base camp-nya. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian di sini kita disuruh memilih coupling tenda ya. Sini ada kode KBK dan KBB. KBK itu kawah burung kecil, KBB kawah burung besar ya teman-teman. Karena cuma 4 orang, jadi saya harus memilih yang KBK ya. Kemudian klik continue. Nah, di sini kita harus mengisi checklist barang bawaan ya. Sebagai contoh aja, misalkan untuk karena ini 4 orang ya, untuk ransel atau carrier di sini checklist isi 4. Kemudian untuk kantong tidur atau sleeping bag isi 4 dan seterusnya ya, silahkan teman-teman isi sesuai barang yang teman-teman bawa. Kemudian setelah itu kita klik continue lagi. Nah, di halaman detail ini kita bisa cek lagi ya teman-teman untuk tanggal keberangkatannya. Kemudian untuk kontak detailnya apakah sudah betul semua atau belum. Dan di sini juga tertera ya untuk total harga yang akan kita transfer itu berapa. Di sini karena saya 4 orang jadi harus bayar 30.000 ya teman-teman. Nah, kalau udah yakin kita sekarang continue to payment. Setelah itu teman-teman akan disuruh transfer ke Bank BRI, kode bank 002, nomor rekening sekian, dengan nama penerima BPN 147 BTNGC Kuningan, jumlah transfernya sekian, dan teman-teman jangan lupa ya cantumkan kode invoice-nya pada berita transfer ya supaya cepat terverifikasi. Dan saran saya kalau teman-teman sudah bayar, teman-teman klik aja yang di tulisan saya sudah bayar untuk konfirmasi pembayaran ya supaya lebih cepat terverifikasinya. Nah, baru kemudian setelah teman-teman mengisi konfirmasi pembayaran, biasanya itu cepat ya teman-teman untuk terbit e-tiketnya. Teman-teman akan dikirimkan e-tiket melalui email si person in charge tadi ya teman-teman. Nah, di situ juga tertera kode booking ya. Di sini teman-teman bisa screenshot ya untuk bukti atau teman-teman juga bisa download tuh pada bagian bawah ya untuk teman-teman simpan secara offline. Nah, itu dia teman-teman tutorial cara booking online pendakian Gunung Cermai. Dan sekedar informasi, biaya yang kita transfer itu adalah hanya untuk booking online ya teman-teman. Jadi ketika di base camp teman-teman harus tetap membayar biaya lagi ya, yaitu sebesar Rp50.000 per orangnya, dan itu udah termasuk makan satu kali ya di base camp. Dan selain itu teman-teman juga harus membayar biaya cek kesehatan sebesar Rp25.000. Nah, jadi kira-kira total yang dibayarkan itu sekitar Rp75.000 ya per orangnya yang harus teman-teman bayarkan di base camp. Nah, perlu diketahui juga biaya itu hanya berlaku untuk jalur selain Trisakti Sadarehe ya teman-teman. Karena khusus untuk jalur Trisakti Sadarehe, biaya yang harus kita keluarkan itu lebih mahal ya teman-teman. Sekitar 150 ribuan per orangnya, dan
Dari 150.000 itu teman-teman bisa mendapatkan seperti foto yang saya berikan berikut ini. Nah itu dia teman-teman. Terus lanjut, bagaimana kalau kita cuma 3 orang, apakah tetap bisa mendaki Gunung Cermai? Nah jadi, saya punya trik ya teman-teman. Jadi triknya begini, teman-teman bisa tetap booking online, tapi dengan menambahkan satu data lagi ya. Teman-teman bisa pakai data, teman dekat, adik, kakak, atau siapa aja ya. Jadi teman-teman minjem data dulu, minjem KTP-nya, namanya, nomor handphonenya. Nanti ketika teman-teman tiba di base camp, teman-teman tinggal bilang, eee, yang satu ini nggak jadi ikut, jadi teman-teman bertiga aja. Nah, cara ini atau trik ini, beberapa kali saya terapkan ya teman-teman, dan itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalkan cuma seorang atau 2 orang aja? Nah, saran saya kalau cuma seorang atau 2 orang aja, teman-teman hubungi, ke BC langsung, misalkan teman-teman mau mendaki Gunung Cermai via Palutungan. Nah, teman-teman tinggal hubungin aja atau kontak langsung ke orang BC Palutungan, teman-teman bilang, pengen mendaki Cermai tapi cuma sendiri atau 2 orang. Nah, nanti biasanya dari pihak base camp itu, dari orang base camp-nya, mengarahkan teman-teman datang aja dulu, nanti akan digabung dengan pendaki lain di base camp. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman ya, bisa mencerahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan saja lewat kolom komentar. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka silahkan di like dan di subscribe ya channel teman bertualang untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.